Selamat sore teman-teman semua. Nama saya Dr. Nureli SESH MKM. Saya S2-nya di USU, Universitas Sumatera Utara. S3-nya di Unisula, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Usia saya 40 tahun. Saya sudah berkeluarga dan memiliki 2 anak. Ya, salam kenal sama teman-teman yang lain juga. Ya, Mari kita kenal mulai juga. materinya. Iya, coba dipindahin slide kedua. 15 menit kita mulai. 15 menit. Silakan slide 2. Oke. Silakan Bu Jelita, masih ada lagi? Masih ada lagi? Angkat Ya. tangan. Silakan Bu Tidak, Bu. Jelita. Apa? Oh, tidak. Oke. Tidak ada. Oke. Kristi, silakan. Sistematika ilmu hukum tolong dibacakan. Kristi bisa? Iya, Bu. Bisa, Kristi? Iya, Bu. Bisa, Bu. Oke. Silakan. Sistematika ilmu hukum. Itu ada dibagi. Ilmu hukum terbagi menjadi 2. Ilmu hukum terbagi menjadi 2. Yang Iya. pertama, ilmu tentang kaidah yang menelaah hukum. Yang kedua itu ada ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum. Nah, ilmu tentang hukum kaidah yang menelaah hukum itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Sedangkan ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum itu dibagi menjadi 5, yaitu sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan hukum. Oke, baik. Selanjutnya, slide berikutnya. Excel, Brian, silakan penjelasan sistematika tadi dari Kristi. Oh, baik. Penjelasan sistematika. Ilmu hukum terbagi menjadi ilmu tentang kaidah yang menelaah hukum, ilmu pengertian, dan ilmu tentang kenyataan hukum. Ilmu tentang kaidah yang menelaah hukum dan ilmu pengertian merupakan bagian dari paradigma norm wetenschap, sedangkan ilmu tentang kenyataan hukum merupakan bagian dari paradigma sein wetenschap. Berdasarkan hal tersebut, maka sosiologi hukum merupakan subbagian ilmu tentang kenyataan hukum dan sub-bagian dari ilmu hukum. Baik. Demikian, terima kasih. Slide selanjutnya. Oke, ini. Baik, Hasolowan, silakan. Hasolowan hadir? Pak Hasolowan. Mic-nya udah bisa? Lagi nge-lag kayaknya, Bu. Oh, baik. Nadia, Salsabila, silakan. Ada orangnya? Iya, Bu, dia masih loading. Ada, Bu, ada. Oke, silakan. Slide-nya masih di slide 1 ya, Bu, ini. Saya nggak bisa slide ke samping. Ini, tentang sosiologi hukum? Iya, dia masih di sistematika ilmu tentang hukum. Sistematika ini ya, Bu, penjelasan sistematika. Bukan, sosiologi hukum. Tentang sosiologi hukum. Oh ya, permasalahan yang dipelajari dalam sosiologi hukum, ini dibacain aja kan, Bu? Iya. Iya, 1, hukum dan sistem sosial masyarakat. Yang kedua, persamaan dan perbedaan sistem-sistem hukum. Yang ketiga, sifat sistem hukum yang dualistis. Yang keempat, hukum dan kekuasaan. Yang kelima, hukum dan nilai-nilai sosial budaya. Yang keenam, kepastian hukum dan kesebandingan. Yang ketujuh, peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau of social engineering. Oke, next lanjut. Slide-nya.
Oke, silakan lanjut. Nadia, secara teoritis, hukum dikonsepsikan ke dalam 5 paradigma konsep hukum, yaitu Nadia. Iya Bu, oke Bu. Secara teoritis hukum dikonsepsikan ke dalam 5 paradigma konsep hukum, yaitu A. Hukum diartikan sebagai asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati yang berlaku secara universal. B. Hukum diartikan sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. C. Hukum diartikan sebagai apa yang diputuskan oleh hakim in concreto dan tersistematis sebagai jurisprudensi. D. Hukum diartikan sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang empirik. E. Hukum diartikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Berdasarkan konsep tersebut, maka sosiologi hukum terdapat dalam konsep D dan E. Oke, next. Uji, Asri, silakan. Oke Bu, next slide ya. Oke. Ruang lingkup sosiologi hukum. Yang pertama, pendekatan instrumental. Sosiologi hukum mempelajari keteraturan dan berfungsinya hukum agar dapat berfungsi secara efisien. Yang kedua, pendekatan hukum alam dan kritik pendekatan positivistik. Penelaahan arti legalitas agar dapat menentukan wibawa moralnya dan menjelaskan peranan ilmu sosial dalam menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keadilan. Yang ketiga, pendekatan paradigmatik. Sosiologi hukum bertugas untuk mempelajari dan mengkritik paradigma yang ada atau kalangan profesi hukum dan norma hukum, mempelajari kenyataan hukum, mengidentifikasi perbedaan antara kenyataan dengan paradigma yang berlaku, dan mengajukan rekomendasi untuk mengadakan perubahan pada perilaku atau norma dan mengajukan paradigma-paradigma baru. Oke, next. Saya Bu, lanjut Bu. Ya. Sosiologi hukum mempunyai kegunaan antara lain A. Memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. B. Memberikan kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu. C. Memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat. Lanjut, Bu. Lanjut. Tentang pengertian dasar hukum. Yang pertama, himpunan peraturan. Yang kedua, berisi perintah atau larangan. Ketiga, mengandung pertimbangan kesusilaan. Keempat, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat. Kelima, menjadi pedoman bagi penguasa. Keenam, diperuntukkan untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Oke, next. Putri Safira. Baik, beberapa pemikiran tentang tujuan hukum. Yang pertama, L.G. van Apeldoorn, yaitu mengatur pergaulan hidup secara damai dan adil. Damai yaitu ada keseimbangan kepentingan. Adil yaitu kepentingan yang dilindungi seimbang. Yang kedua, Aristoteles. Ada 2 macam keadilan. Yang pertama, distributif, yaitu memberikan jatah sesuai jasa. Yang kedua, komunikatif, yaitu memberikan jatah sama banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing. Next. Next slide-nya. Oke, yang ketiga, Profesor Subakti, yaitu tujuan hukum mengabdi pada tujuan negara atau kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Yang keempat, Bentham, yaitu menjamin kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang yang sebanyak-banyaknya. Next. Oke, terima kasih Putri. Rayon Sari. Ya Bu, Rayon Sari, ya silakan. klasifikasi tujuan hukum.
Menurut T. etis, hukum semata-mata bertujuan untuk menemukan keadilan. Referensi dari Geni, Aristoteles. Kemudian menurut T. utilitas, tujuan ya Bu ya, menurut tujuan secara utilitas, tujuan hukum adalah the greatest good of the greatest number. Menurut Jeremy Bentham, tujuan campuran, tujuan pokok hukum adalah ketertiban, keadilan, dan kedamaian hidup, mengabdi kepada tujuan negara untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya, menurut Mohtar Kusuma Atmaja dan kawan-kawan. Next. Masih Ryan, fungsi Ya, hukum. fungsi hukum, 1 sebagai alat ketertiban dan keteraturan, 2 sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, fungsi ketiga sebagai alat penggerak pembangunan, fungsi keempat sebagai alat kritik atau fungsi kritis yang mengawasi penegak hukum dan aparatur pengawas. Fungsi kelima untuk menyelesaikan pertikaian. Oke. Terima kasih Ryan. Terima Next, kasih Bu. Ronald Rogers. Baik, terbentuknya hukum abad 18 dan 19 ada 2 pandangan. A. Pandangan legisme. Hukum dibentuk oleh perundang-undangan saja. Kebiasaan dapat berlaku sebagai hukum setelah ada pengakuan undang-undang. B. Ajaran Freirechtslehre. Hukum terbentuk oleh peradilan. Undang-undang, kebiasaan, dan lain-lain hanya merupakan sarana pembantu bagi hakim untuk menemukan hukum pada kasus konkret. Titik berat pandangan ini pada kegunaan sosial atau social dolmetheid. Next. Maaf, kedengaran suara saya? Oke. Masih Ryan? Ryan atau Ronald, Bu? Oh, Ronald. Masih Ronald? Bagaimana pandangan sekarang? Hukum terbentuk dengan berbagai cara. 1. Terbentuk oleh pembentuk undang-undang. Penerapan undang-undang tidak mekanis, tetapi via penafsiran perundang-undangan. Tidak sempurna, tidak jelas, terkadang kosong, sehingga penafsiran dan pengisian kekosongan hukum menjadi tugas hakim. 2. Terbentuk karena pergaulan sosial. 3. Peradilan kasasi berfungsi terutama untuk memelihara kesatuan hukum dalam pembentukannya. Jadi saat ini hukum terbentuk karena kebiasaan perundang-undangan dan proses peradilan. Oke, next. Sherlina Gultom, bisa bacakan ini? Bisa, Bu. Silakan. Disiplin hukum sebagai pasangan nilai-nilai antinomis. Ya, terbagi asas kenikmatan, 2 asas realitas, 3 asas keteguhan. 1 spiritualisme, 2 materialisme, 3 individualisme, 4 kolektivisme, 5 inovatisme, 6 konservatisme. Oke, next. Silakan Sherlina. Objek ilmu tentang kenyataan hukum ada nilai, asas, kaidah. Kaidah itu terbagi 3, suruhan atau gebot, 2 kebolehan atau dispensati, 3 larangan atau verbot, dan sikap tindak. Oke, next. Masih Sherlina. Arti sosiologi hukum yaitu 1, ilmu pengetahuan tentang interaksi manusia yang berkaitan dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahamannya 1, interaksi manusia mengandung 3 unsur, yaitu tindakan atau act, sesuatu, thing, dan makna atau meaning. Hukum yang dimaksud bukan saja hukum dalam arti tertulis, tetapi juga yang tidak tertulis, baik yang menyangkut falsafah, intelektualitas, maupun jiwa yang melatar belakangi penerapan hukum. Next. Baik. Like, masih Sherlina. Penerapan sosiologi hukum terkait dengan 1 nilai, yaitu mentalita atau aktivitas jiwa, cara berpikir, berperasaan yang terbentuk dari perilaku manusia menjadi sebelah anggapan. 2, norma, ukuran tentang sejumlah perilaku yang diterima atau disepakati secara umum oleh masyarakat. Folkways, mores, custom, laws. Bentuk-bentuk interrelasi individu dalam masyarakat, yaitu kerjasama atau kooperatif, penyesuaian atau accommodation, persaingan atau competition, pertentangan atau konflik, penguasaan atau domination. Oke, next.
Terima kasih, Sherlina. Sofia, silakan. Pendekatan sosiologi hukum marine knowledge. Komponen, fokus, proses, orientasi, perspektif, kegunaan, tujuan. Quiz of juris, peraturan-peraturan, logika, kepentingan, seragam, praktis, pengendalian. Quid facti, struktur sosial, akal budi, molar, bervariasi, aramia, keseimbangan. Pengembangan hak tidak terlepas dari aspek normatif dan sosiologis. Dalam kenyataan, kedua model tersebut saling terkait, saling melengkapi, dan saling kontradiksi dalam aplikasi. Oke, next. Silakan. Makna table. Satu, hukum memiliki jangkauan luas dalam kehidupan. Pakar atau praktisi hukum cenderung berorientasi juris kebenaran normatif. Yang kedua itu masyarakat potensi harmoni konflik. Pakar sosiologi cenderung berorientasi ke quid of fact, kebenaran empiris. Yang ketiga, kebenaran ditentukan oleh kuasa atau disahkan oleh sistem politik. Yang terakhir, kebenaran sosiologi hukum kesesuaian antara fakta empiris dengan teori yang dijadikan ukuran untuk melihat kebenaran. Next. Oke. Silakan, Sofia. Pendekatan sosiologis. Satu, pemegang peran atau kedudukan atau status. Yang kedua itu peranan. Yang ketiga, perasaan peranan. 4, hubungan antara peranan. 5, objek peranan. Pendekatan yuridis. 1, subjek hukum. 2, hak dan kewajiban. 3, peristiwa hukum. 4, hubungan hukum. Yang terakhir, objek hukum. Oke, terima kasih Sofia. Next. Samsul Hadi. Mencermati bagian tersebut, maka hukum adalah lembaga sosial, social institution. Artinya, hukum merupakan kesatuan kaidah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia pada segala tingkatan yang dimaksudkan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Namun, berbagai lembaga sosial hukum tidak hanya menciptakan keteraturan bagi lembaga sosial lainnya, akan tetapi juga menciptakan nilai, asas, dan kaidah sendiri. Karena itu, hukum menciptakan fasilitas untuk menyederhanakan dan melancarkan proses interaksi sosial. Next. Silakan. Pak Samsul. Hukum bukan hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, akan tetapi merupakan gejala yang berkembang secara mandiri dengan tujuan-tujuan tersendiri. Gejala demikian dinamakan pelembagaan, institutionalization. Untuk internalisation, ada dua bagian. Yang pertama positif, menciptakan hubungan antara rule of majority dengan rule of law. Yang kedua, negatif, memisahkan diri dari intertup hukum, contoh paham formalis. Oke, next. Terima kasih, Pak Samsul. Silakan, Vista. Baik, tentang manusia dan masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial atau zon politikon dan tenden individualis dan tenden sosial. Bentuk masyarakat berdasar pembentukannya, yang pertama teratur dengan tujuan tertentu, kedua teratur dengan sendirinya atau persamaan kepentingan, ketiga masyarakat tidak teratur. Kemudian bentuk masyarakat. Bentuk masyarakat menurut dasar lingkungan yakni pertama paguyuban atau Gemeinschaft, yang kedua patembayan, Gesellschaft. Bentuk masyarakat berdasar peri kehidupan kebudayaan, yang pertama primitif, kedua desa dan kota, ketiga teritorial, yang keempat genealogis, yang kelima teritorial genealogis, dan bentuk masyarakat menurut hubungan keluarga, yang pertama adalah nuclear family, kedua extended family, ketiga suku bangsa, dan keempat bangsa. Oke, terima kasih. Yopta, next. Yopta. Ya. Silakan. Masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial. Masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial, syarat-syarat suatu kelompok sosial, satu,
Setiap warga kelompok harus sadar bahwa ia merupakan sebagian warga kelompok dari yang bersangkutan. 2, ada hubungan timbal balik antara warga yang satu dengan warga-warga yang lain atau interaksi. 3, terdapat suatu faktor atau beberapa faktor yang dimiliki bersama oleh warga-warga kelompok itu sehingga hubungan antara mereka bertambah erat, atau faktor itu dapat berupa nasib yang sama, kepentingan dan tujuan, serta lain-lain. 4, ada struktur. 5, ada perangkat kaidah-kaidah. 6, menghasilkan sistem tertentu. Next. Lapisan-lapisan sosial, kekuasaan, dan hukum. Social stratification. Perbedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Penilaiannya, 1, benda-benda yang bernilai ekonomis. 2, kekuasaan. 3, ilmu pengetahuan. 4, kesalehan dalam agama. Next. Lapisan dalam masyarakat. 1, lapisan atas atau upper class. 2, lapisan menengah, middle class. 3, lapisan bawah atau lower class. Karena lapisan tersebut, maka timbul makna pokok dari kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada atau pemegang kekuasaan. Menurut Selo Swemarjan, bahwa adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai, atau dengan perkataan lain antara pihak yang memiliki kemampuan untuk menerapkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh itu dengan rela atau karena terpaksa. Oke, terima kasih. Yang terakhir, Pak Hasoluan sudah bisa? Pak Hasoluan sudah bisa mic-nya? Bisa, Bu. Ya, silakan. Perbedaan Tapi antara tampilan layarnya nggak ada, Bu. Oh, silakan tampilan layarnya. Perbedaan antara kekuasaan dengan wewenang. Perbedaan antara kekuasaan dengan wewenang. 1, kekuasaan setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain. 2, wewenang. Kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Hubungan antara kekuasaan dengan hukum. Yang pertama, para pembentuk, penegak, maupun pelaksana hukum adalah warga masyarakat yang mempunyai kedudukan yang mengandung unsur-unsur kekuasaan. Akan tetapi, mereka tidak dapat mempergunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang oleh karena ada pembatasan-pembatasan tentang peranannya yang ditentukan oleh cita-cita keadilan masyarakat dan oleh pembatasan praktis dari penggunaan kekuasaan itu sendiri. Yang kedua, sistem hukum antara lain menciptakan dan merumuskan hak-hak dan kewajiban beserta Di atasnya lagi. pelaksananya. Oke. Baik. Materi pertama kita sudah selesai. Sampai di sini kita sudah belajar bersama-sama dengan cara kita membaca sama-sama, maka kita menyimak sama-sama. Sampai di sini sudah dimengerti materi-materi yang saya sampaikan, yang telah kalian bacakan tadi. Ada yang ingin dipertanyakan atau bisa dipahami? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Bu, untuk pegangan kita, ini buku sosiologi hukumnya, siapa penulisnya, Bu? Pegangannya buku sosiologi hukumnya itu sebentar ya. Cipto Raharjo bukan, Bu? Boleh. Boleh. Zainuddin Ali boleh nggak, Bu? Hah? Zainuddin Ali. Boleh. Dari Sinar Grafika, Bu. Boleh. Boleh juga. Sepertinya isi nggak sama loh, Bu, yang tadi kita bahas, Bu. Iya, kurang lebih kan gini. Sosiologi hukum itu kan luas. Ya kan namanya kita bersosiologi itu kan interaksi antara sesama manusia, interaksi sesama masyarakat, ya intinya begitu. Jadi
Nanti kan kalian akan ketemu lagi dengan Prof. Irwan Syah ya, nggak salah ya, setelah saya ya. Kalau di ininya nanti kalian akan ketemu lagi dengan siapa? Kan saya sampai UTS. Nanti sebelum UAS kalian akan ketemu Prof siapa? Jadi nanti Belum dia ada listnya. nanti dia akan ada sambungannya. Siapa tadi namanya? Nak Samsul ya? Iya, Bu. Sabar ya Nak ya. Nanti akan ada sambungannya. Ini baru Oh, pertemuan siap, Bu. pertama. Iya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Sudah dapat dipahami materi yang saya sampaikan? Jika Bu, sudah, yang untuk yang Ibu pegang itu sosiologi hukumnya siapa penulisnya, Bu? kalau saya megang siapa ya? Saya bikin materinya itu saya rangkum dari banyak buku sih, beberapa. Banyak, Bu. Iya, Bu. Humaniora banyak memang, Bu. Iya. Ada Anton juga, Freddy Susanto. Nanti saya share di grup ya, beberapa Siap, contoh Bu. buku saya rangkum ya. Oke, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke tugas ya. Siap, Ibu. Baik. Ya. Waktu mengerjakan tugas dikasih 40 menit. Oke. Saya share, mau saya bacakan atau saya share di grup? Share di grup aja kali, Bu. Oh, baik. Bentar, saya share di grup ya. Waktunya 40 menit. Silakan langsung presentasi ya. Dan ada nilai plusnya yang presentasi. Oke, sudah terima semua? Buatlah minimal 5 slide tentang sosiologi hukum yang mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan masyarakat. Selamat mengerjakan, teman-teman. Waktunya 40 menit dari sekarang. Berarti kita ketemu lagi di jam berapa? Sekarang jam 7.22 tambah 40. Jam 8:05, Bu. Oke, jam 8:05 tambah sholat isya 10 menit. Berarti jam 8.15 harus Ya, udah Bu. ada yang presentasi. Siapa yang maju duluan, ada nilai plusnya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Plus di tugas dan presentasi. Bu, soalnya di Di grup. Ada nggak di dalam grup? Ada, Bu. Tuh, ada. Maksudnya? Ada yang nggak dimasukin dalam grup ya, teman-teman. Harus teman-temannya dimasukin semua. Oke, Sudah saya baca. kayaknya lengkap. Hah? Udah Oke, lengkap. bagi yang nggak terima soal, saya bacain ulang. Ditulis. Buatlah minimal 5 slide tentang sosiologi hukum yang mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan masyarakat. Selamat mengerjakan. Cukup? Cukup, Bu.
kasih, Bu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu presentasi nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Jadi kita live lagi dulu ya ini ya sayangku. Jangan di lift, Kak. jangan di lift, tolong jangan di lift. Soalnya ini kita direkam UIB. Jadi dia tetap aja, paling kalian matiin mikrofon atau apa, kalian selamat mengerjakan. Tapi jangan di lift. Seperti tadi, harusnya dari awal sampai ending kita tutup materi, tidak boleh di lift. Karena kita direkam UIB sebagai bukti kalian hadir. Nanti saya tulis absensi kalian hadir, kalian pada lift, nanti saya yang dipertanyakan gitu. Dan saya tidak mungkin dong tidak membela kalian, kalian sudah hadir gitu, nggak mungkin saya bilang tidak hadir gitu. Ya, Jadi Bu. jangan di lift ya. Ya, Bu, ya, Bu. Ya, Maaf, Bu, tadi kami nggak tahu, Bu, maaf. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makasih ya. Selamat Sama-sama, mengerjakan. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Sudah pada selesai? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Sudah pada selesai? Sudah, Bu. Siapa yang Seadanya aja. presentasi duluan? Belum, Bu. Bentar lagi, Bu. Ya, boleh, Bu. Risti Boleh, coba ya, siapa? Bu. Siapa? Risti Saya, coba Bu. ya, Bu. Oke, silakan. Silakan. Halo, Bu. Risti ya, Bu ya. Boleh. Halo, Bu. Oke, Bu. Saya share dulu, Bu. Oke. Kak Kristi ya. Aduh, Corona. Salah share. Sudah muncul, Bu. Iya, silakan presentasi. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat Saya malam. akan mempresentasikan tugas sosiologi hukum kita pada malam hari ini. Yang pertama itu ada hukum dan nilai-nilai sosial. Hukum itu merupakan suatu kaidah yang berisi ketentuan untuk mengatur hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Namun di sisi lain juga itu hukum sebagai alat untuk mempertahankan kedudukan sosial ekonomi dari sebagian kecil anggota masyarakat atau penguasa. Hukum itu sebagai kaidah atau norma sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hukum perlu juga dilihat dalam konteks sosialnya, yaitu tempat di mana hukum itu berperan, dipergunakan, serta diciptakan. Hukum diciptakan untuk mengatur pola hubungan tingkah laku manusia atau kelompok dalam proses interaksi antara satu dengan yang lainnya dalam masyarakat. Di sini ada peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Yang pertama itu ada peranan pengadilan, kedua ada tertinggalnya hukum di belakang perubahan sosial masyarakat, efek suatu peraturan perundang-undangan dalam masyarakat, tertinggalnya hukum di belakang masalah keadilan. Nah, lalu ada guna sosiologi hukum. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial. Sosiologi hukum memberikan kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat, mengungkapkan ideologi dan
falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan, dan penegakan hukum. Mengidentifikasi unsur budaya yang mempengaruhi substansi hukum, kesadaran hukum, identifikasi hukum-hukum yang dapat mengubah perilaku masyarakat, kekuatan, kemampuan, dan kesungguhan hati dari penegak hukum dalam menjalankan fungsinya, kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum. Nah, di sini ada alasan mengapa masyarakat itu mematuhi hukum, karena sanksi hukum itu mempengaruhi perilaku dan sosiologi menunjuk pada legitimasi gagasan bahwa orang mematuhi hukum karena mereka melihat hukum itu sebagai otoritas yang sah. Hukum bekerja sebagai titik fokus untuk membantu orang menghindari konflik atau situasi yang tidak diinginkan. Halo? Ya Mbak, lanjut. Oke. Soalnya ada yang share Tadi screen. siapa si Kristi? Berapa slide itu Kristi? Masih ada kelanjutannya, Bu? Belum selesai. Oh iya, silakan. Ya. Nah, di sini ada alasan masyarakat tuh melanggar hukum. Yang pertama itu kan kita sering nih kita melihat kayak anak-anak muda itu udah mulai melanggar hukum. Itu karena mereka itu pengendalian diri mereka itu masih kurang dan karena mereka tidak memiliki dukungan baik dari keluarga atau lingkungan hidupnya. Orang yang melanggar hukum selalu memiliki alasan pribadi mereka mengapa mereka melakukannya itu. Bisa jadi mereka itu karena putus asa, lalu seperti ada pengaruh buruk. Beberapa orang mungkin melanggar hukum hanya karena dan beberapa orang mungkin memiliki penyakit mental. Bisa juga mereka melanggar hukum itu karena sumber daya manusianya dan juga tingkat ekonominya dan juga kebiasaan yang sudah dilakukan turun-temurun. Jadi kesimpulannya itu ketimpangan pada masyarakat terjadi karena adanya perilaku atau kebiasaan pada masyarakat tersebut yang tidak sesuai dengan keinginannya atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sekian dari Kristi. Terima kasih. Silakan teman-teman yang lain menanggapi bagaimana presentasi daripada Kristi. Ada yang bisa ngasih tambahan atau menanggapinya? Silakan. Bagaimana menurut teman-teman? Saya rasa cukup baik, Bu. Cuma dia kurang fokus saja kepada persoalan ataupun kasus yang tadi diberikan di awal. Jadi kasusnya itu seperti apa tadi? Tadi kan pertanyaan Ibu di grup itu, kalau tidak salah ini tentang sosiologi hukum yang mengungkapkan sebab atau terbelakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada dalam kenyataan masyarakat. Nah, dia mungkin kurang fokus ke teori sosiologi hukum itu sendiri. Ya, apa poin-poin pentingnya yang memang harus melatar belakangi poin-poin penting itu gitu. Gimana, Kristi? Bisa diterima? Bisa direvisi tugasnya? Oke, Bu. Saya coba revisi, Bu. Ya, baik. Silakan siapa yang mau maju? Saya boleh, Bu, Jelita? Boleh, silakan. Kristi tetap dapat nilai poin plus, tapi diperbaiki tugasnya. Silakan. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nama saya Jelita Adelina Bago. Iya. Mungkin saya belum share screen ya, Bu ya. Bentar ya, Bu ya. Iya, silakan. Oke, mungkin sudah muncul di layar, Bu. Ya, sudah.
Sudah. Sudah ya, Bu, ya? Sudah. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Nah, di sini Baik. saya ingin menjelaskan tentang sosiologi hukum. Seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu sendiri, bahwa sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan tentang interaksi manusia yang berkaitan dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi manusia itu mengandung 3 unsur, ada tindakan, sesuatu, dan makna. Nah, hukum ini maksudnya adalah hukum sebenarnya pada dasarnya tidak hanya hukum tertulis, tapi ada juga hukum tidak tertulis. Contohnya seperti falsafah, intelektualitas, maupun jiwa yang melatar belakangi penerapan hukum itu sendiri. Nah, dengan mempelajari sosiologi hukum, kita dapat mengetahui bahwa tujuan hukum itu adalah untuk memberikan yang pertama, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan kepada masyarakat serta dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, mungkin nanti sosiologi hukum itu akan lebih kepada kemanfaatan masyarakat mungkin, lebih ke situ mungkin keterkaitannya, menurut saya, Bu. Baik, silakan. Latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat, menurut saya ada beberapa poin. Yang pertama, karena adanya perbedaan status sosial ekonomi, politik, dan atau hukum. Yang kedua, adanya perbedaan budaya satu dengan yang lain. Ketiga, perbedaan kondisi psikologi masing-masing individu. Yang keempat, perbedaan ilmu pengetahuan ataupun pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam masyarakat. Yang kelima, adanya krisis moral di lingkungan masyarakat. Nah, contohnya di sini saya angkat adalah kasus Sambo CS. Nah, seperti yang kita ketahui, kasus Sambo CS mungkin sampai sekarang belum tuntas ya, Bu, ya. Dan mungkin mereka, para pelaku mungkin sampai sekarang belum ada yang diadili. Padahal waktunya mungkin sudah berlarut-larut. Nah, di sini saya melihat bahwa karena adanya perbedaan status ekonomi ataupun sosial, politik bahkan hukum antara Verdi Sambo dengan keluarga Brigadir J. Nah, hal ini yang mungkin memang menjadi kalau dibilang adanya rasa ketidakadilan lah dalam hukum begitu, Bu. Nah, yang berikutnya mungkin menurut saya adanya mungkin gangguan psikologi mungkin yang dialami oleh pelaku sehingga mereka ataupun FS dan CS ini sangat tega gitu membunuh Brigadir J hanya karena masalah yang sepele yang memang sekarang ini mereka munculkan ya, yaitu masalah tentang pelecehan seksual, dan itu pun belum tentu benar atau tidak, Bu. Dan menurut saya kalaupun yang benar adanya pelecehan seksual, kalau dia manusia normal, tidak mungkin sampai setega itu membunuh orang sampai membabi buta begitu. Ada hukuman yang mungkin bisa lebih ringan seperti pemecatan dan sebagainya begitu, Bu. Nah, dan yang selanjutnya menurut saya ada yang mungkin krisis moral yang terjadi di antara di dalam diri para pelaku ini. Nah, kalau memang dia memiliki moral yang baik, mungkin dia tidak sampai tegalah membunuh si Brigadir J ini begitu. Nah, itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Jika ada pertanyaan atau masukan, saya persilahkan. Terima kasih, Bu. Baik. Silakan teman-teman yang lain untuk menanggapinya. Bagaimana presentasi daripada Jelita? Baik, Bu. Ya, silakan. Ada masukan dan saran? Pas, Bu. Oke. Nanti Jelita udah cukup bagus, tapi nanti coba ngikutin seperti contoh yang saya kasih di grup. Jadi bikin das solen dan das sayingnya. Jadi harapan yang seharusnya fakta yang terjadi di lapangan, nah dia itu melanggarnya undang-undang berapa, ketentuan berapa, seperti itu, peraturan apa, jadi harus jelas. Kalau seperti ini sudah bagus penerangannya. Kita maunya bikinnya yang lebih lengkap lagi karena kita sudah S2.
Makanya saya berikan contohnya. Baik, siapa lagi yang mau lanjut presentasi Saya, Bu. Saya mau, hari ya udah deh. Yopta, Bu, Yopta. Boleh, Bu? Ya. Yopta, Bu. Silakan. Silakan. Siapa, Waktu Bu? kita Yopta ya, Bu, sampai ya? 8.50. Ya, silakan. Terima kasih, Bu. Langsung saja. Perkenalkan. Ya. Teman-teman, saya Yopta Eka Saputra. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, tentang tentang sosiologi hukum itu, saya pakai definisi dari Ibu. Mohon izin, Bu, saya copy paste tadi. Ya, baik. Ilmu pengetahuan tentang interaksi manusia yang berkaitan dengan hukum dalam kehidupan masyarakat. Maknanya tadi ada 3, tindakan, sesuatu, dan makna. Hukum yang dimaksud bukan saja hukum dalam arti tertulis, tapi juga tidak tertulis, baik menyangkut falsafah, intelektualitas, maupun jiwa yang melatar belakangi penerapan hukum. Ininya belum di-share ya? Udah di grup, Bu. Oh, di grup. Ya, baik. Silakan. Terus, ntar ya, Bu. Terus selanjutnya, sebab dan grup presentasinya? Iya, presentasinya di grup ini. Pak Yopta salah grup. Salah, saya salah grup, tidak terima. Oh, mohon maaf, Bu. Nanti saya kirim lagi ulang, Bu. Oke, jadi saya belum bisa melihat. Melihat ya, Bu, ya. Bentar, Ibu. Bentar, Bu. MH. Sudah, Bu. Sudah saya kirim, Bu. Di MH TA Ganjil. Belum ada. Nih, coba saya send. Bukan itu, Pak Yopta. Grupnya. Yang mana ya? Coba saya bantu kirim ke grup itu aja ya, Bu. Izin. Jadi di grup kita ini sudah berapa orang muridnya? Udah lengkap apa belum? Itu bukan Bang Yopta, udah saya share. Bantu share tuh. Benar nggak? Jadi yang di grup kita sosiologi hukum ini udah lengkap apa belum orangnya? Belum, Bu. Udah dikasih linknya tapi. Iya, harus dilengkapi nanti pesertanya. Nanti mereka tidak kebagian semua contoh yang saya berikan, nanti arahan dari saya, nanti kalian kalau sudah selesai bisa kumpulin ke grup, mana yang harus direvisi nanti saya revisi. Jadi, mohon maaf, Bu. jadi teman-teman yang lain tolong temennya semuanya dilengkapi, nanti sesuai absensi. Kasihan temannya. Oke, baik. Itu bukan punya Mas Bang Yopta. Ya, baru. Ya, silakan. Langsung tadi ya, Bu. Sebab dan latar belakang atas ketimpangan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pembentukan hukum itu didasarkan pada 2 hal. Pertama, ius constitutum atau hukum yang berlaku dari hari ini di dalam masyarakat seperti peraturan perundang-undangan. Terus ada ius constituendum, itu hukum yang berlaku atau yang dicita-citakan seperti nanti rancangan undang-undang KUHP, RUU KUHAP dan lain-lain. Karena pembentukan hukum berdasarkan akan 2 hal tersebut, maka pembentukan hukum sangat berkaitan dengan kondisi masyarakat suatu bangsa, sistem hukum dan politik pada suatu negara, dan ideologi atau falsafah pada suatu negara. Sehingga tujuan akhir pembentukan hukum yang menciptakan kepastian, menghadirkan keadilan, serta melahirkan ketertiban akan tercapai. Prof. Sachipto Raharjo dalam hukum progresifnya menerangkan pada pokoknya sosiologi hukum melihat dengan kacamatanya bahwa hukum atau undang-undang seperti huruf-huruf mati yang tidak mempunyai nilai di tengah-tengah masyarakat. Bahwa kegelisahan Prof. Sachipto Raharjo tentang penerapan atau pembelakuan hukum di tengah-tengah masyarakat dilihat dalam kacamata kekinian yang saya simpulkan memiliki beberapa faktor, yaitu hukum dan kekuasaan. Sebagaimana Prof. Mukhtar Kusuma Atmaja menerangkan, hukum dan kekuasaan itu seperti 2 rel yang harus berjalan beriringan, atau seperti 2 sisi koin yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Maknanya, pembentukan hukum sangat tergantung dengan sistem politik yang berlaku di dalam suatu bangsa atau negara. Indonesia sebagai penganut sistem Eropa kontinental atau civil law menerapkan hukum dalam kodifikasi peraturan perundang-undangan yang dalam pembentukan undang-undang ini kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif sebagai perwakilan kekuasaan atau politik itu sendiri berperan penuh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada. Hukum yang baik dan benar akan lahir dan hadir di
di tengah-tengah masyarakat jika lahir dan hadir melalui sistem politik yang baik dan benar juga. Saya ambil contoh seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang sudah di judicial review tentang sumber daya air. Dasolennya. Ya, Bu? Dasolennya. Ini tentang undang-undangnya tuh tentang dasolennya itu ya. Ya, Bu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, di mana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 18 Februari 2015 telah membatalkan undang-undang tersebut. Pemohon waktu itu kalau tidak salah pengurus pusat Muhammadiyah di tahun 2015. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Konstitusi mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 bertentangan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang ini terbukti menurut Majelis Hakim Konstitusi bersifat kapitalistik yang menjadikan sarana publik untuk kepentingan privat atau segelintir orang saja, bahwa dengan dikabulkannya judicial review ini membuktikan adanya dominasi kekuasaan terhadap pembentukan hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, tidak patuhnya para penegak hukum. Kesadaran akan patuhnya terhadap hukum tidak hanya perlu dijalankan oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh para penegak hukum yang di dalamnya terdapat lembaga kehakiman, kejaksaan, kepolisian, dan para advokat atau pengacara. Baru-baru ini ketidakpatuhan terhadap hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum seperti tadi yang sudah dijelaskan kasus Irjen Polisi Freddy Sambo. Nanti kan dalam pasal 338 340 juntonya itu tentang dugaan pembunuhan yang terjadi pada Brigadir Joshua, dugaan karena belum ada putusan hakim yang tetap ya Bu. Terus ada terjadinya kehilangan alat bukti atau obstruction of justice pada kasus ini yang diduga dilakukan oleh para penegak hukum itu sendiri dari lembaga kepolisian, membuktikan bahwa ketidakpatuhan terhadap hukum oleh para penegak hukum sendiri itu terjadi di negara kita, Bu. Terus selanjutnya baru-baru ini juga kita dicenangkan, Bu. Baru pertama sekali Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemarin pernah juga Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Sekarang Hakim Agungnya ditangkap atas dugaan penyuapan. Penyuapan yang kalau tidak salah kasusnya itu kasus tentang kepailitan yang terjadi di Mahkamah Agung itu sendiri. Padahal kita ketahui bersama hakim adalah sebagai perwakilan Tuhan atau garda terdepan dalam memberikan keadilan dalam masyarakat. Palunya itu mempunyai peran yang sangat tinggi. Makanya tidak heran pada akhirnya penerapan hukum, pembentukan hukum di Indonesia tidak berjalan dengan semestinya karena para contoh-contoh yang ada di dalam masyarakat, yang hadir di dalam masyarakat tidak menjalankan apa arti hukum itu sendiri. Terus yang terakhir mungkin karena ini buru-buru semua tadi Bu, tinggi untuk harapan daripada harapan yang seharusnya itu kan perundang-undangannya dasolen. Nah, dasainnya kan faktanya kan tidak. Nah, jadi harapannya maunya seperti apa? Harapannya Bu, kalau harapan saya nggak sempat sih Bu nulisnya, cuman kalau dalam kacamata saya Bu, harapan yang perlu untuk untuk diterapkan di dalam di dalam sistem negara itu ya pembentukan legislatif itu Bu harus dijalankan dengan yang baik Bu gitu. Jadi peran serta masyarakat itu harus diinikan. Terus termasuk dalam kasus Mahkamah Agung itu Bu, posisi KY itu harus dikedepankan Bu, karena hari ini kan internalisasi saja. Pengawasan itu terjadi hanya lewat internal Mahkamah Agung saja Bu gitu loh. Jadi kayak lembaga yang anti terhadap kritikan dan lain-lain tuh Bu Mahkamah Agung. Ketika ada lembaga di luarnya yang pada akhirnya seimbang sebanding ya nggak ada lagi Bu kasus-kasus seperti itu gitu. Terus harapan saya ke depan RUU KUHP karena perannya isinya itu mendominasi tentang kondisi kita hari ini gitu loh, mewakili lah Bu, baik secara ideologi, sosiologi gitu. Ya, saya harapkan semoga RUU KUHP segera untuk diketok Bu,
menjadi undang-undang kita, Bu. Gitu. Itu aja sih, Bu. Oke, bagus sekali. Terima kasih Pak Yopta. Ya, Ya, mohon maaf ada kekurangan yang ada. Terima kasih, Bu. presentasinya bagus sekali. Nanti tinggal PowerPoint-nya tolong diperbaiki. Harapan seharusnya dasain dan dasolinnya diikuti contoh yang sudah saya berikan. Oke, Bu. Siap, Bu. Terima Jadi kasih, terima Bu. kasih teman-teman, baru 4 orang yang absen. Silakan yang lain tolong di absen di grup, karena kan sebentar lagi kita mau sudah, jadi saya perlu absensinya. Tolong diketik seperti teman 4 yang ini. Terus saya sudah juga memberikan contohnya, mohon dipelajari dan diikuti. Cuma kelas ini loh saya kasih contohnya. Yang lain bagus-bagus sekali kelas sebelumnya, tapi karena saya banyak tahu kelas ini banyak yang dasarnya tidak dari hukum, hanya sebagian, jadi saya bantu. Jadi nanti di nilai ending kalian dan nanti di ujian kalian UTS dan UAS juga ini sangat membantu cara membuatnya. Jadi seperti ini cara membuat PowerPoint S2 ya, harus ada dasarnya, dasainnya, dasolennya, penjelasannya, kesimpulannya, seperti itu ya. Baik, satu lagi yang presentasi terakhir. Kesempatan. Ini udah saya tulis di tab ini. Siapa? Boleh, Bu. Silakan. Boleh, Bu. Izin, Bu. Ya, silakan Pak. Halo. Silakan Pak. Halo, Bu. Ya, dengar. Oh, Halo. baik. Ya, Halo. silakan Esel. Silakan Esel. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih waktu dan tempatnya. Nah, saya akan mulai dari dasolen versus dasein. Dasolen itu adalah apa yang dicita-citakan dan dasein adalah apa yang terjadi. Kemudian selanjutnya. Tapi judulnya nggak boleh ini. Judulnya tetap contoh kasus. Dasolen dan daseinnya itu di dalam penjelasan daripada case yang kamu angkat. Nanti dirubah aja. Coba jelasin. Dari pertamanya kan tadi contohnya seperti apa? Ini slide keduanya nggak ada ya? Enggak ada, kayaknya Pak Excel salah slide ya. Salah slide. Ya. Misalnya pandangan sosiologi hukum dalam kasus penagihan pinjaman online. Ini kan udah dikasih contoh nih. Nama, MPM. Lalu ceritakan latar belakangnya. Kenapa kalian mengambil kasus ini. Karena banyak terjadi dalam kenyataan masyarakatnya seperti apa. Harapan seharusnya undang-undang yang ditetapkan seperti apa. Dan fakta di lapangannya seperti apa. Nah, bagaimana pandangan Bapak dan Ibu serta rekan-rekan itu mengenai dikaitkan dengan sosiologi hukum. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu itu menganalisa tentang kasus ini seperti yang disampaikan oleh Pak Yopta tadi. Itu bagus sekali ya, dia menganalisa, dia menerangkan. Nah, baru setelah dari analisa itu buatlah satu kesimpulan daripada suatu case yang diangkat. Seperti itu, simple sih. Tapi singkat, padat, jelas gitu. Jangan lari. Silakan Pak Esel. Bisa dipahami sampai sini penjelasan saya tadi? Dulu aja, boleh nggak Pak? Boleh. Siap. Saya Bu. Boleh Silakan. coba Bu. Boleh. Ya, boleh coba. Tolong yang lain nanti diperbaiki buat sebaik mungkin minggu depan. Kalau yang buat PowerPoint-nya bagus, presentasinya bagus, bisa menjelaskan inti poinnya, simple aja. Nanti kalau salah diperbaiki kok, nggak usah takut, kita belajar sama-sama di sini. Silakan. Saya coba Bu. Iya, boleh, Bu. silakan. Terakhir, Bu, boleh, Bu. Siapa nih Bu? Charlina dulu. Silakan. Ladies first. Oke, Bu. Nggak jalan dia, Bu? Belum masuk, Nak. Baik, yang mau saya dasolennya di sini saya mau sampaikan, hukum dan masyarakat itu memiliki hubungan timbal balik, yakni di mana ada hukum, di situ ada masyarakat hukum.
masyarakat. Maaf sebentar. Tugas sosiologi hukum ini dalam case apa? Ini lebih ke ininya Bu, ke judulnya tadi kenyataan di dalam, lebih penjelasan Bu. Saya lebih ke penjelasannya Bu, nggak ke kasus Bu. Tapi ini dirubah ya. Nggak apa-apa presentasi sekarang, tapi setelah dirubah minggu depan harus presentasi lagi. Gimana? Saya nggak mau ini presentasi nggak ada judul kasusnya, yang seperti saya bilang tadi kan, nggak ada latar belakangnya gitu. Jadi apa yang mau kalian sampaikan ini tugasnya hancur babak belur, makanya saya kasih contoh. Dari satu kalian tampil presentasi, saya udah tahu kalian bukan seperti ini bikin tugas anakku. Kita sudah di S2. Makanya saya lebih ke judul, izin Bu, saya lebih ke ininya tadi apa? Sebab dan saya lebih ke pertanyaannya sih tadi Bu. Sebab dan latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang di dalam kenyataan masyarakatnya. Cara jawabnya itu dari Dasolen dan Dasein itu. Dari latar belakang, Dasolen dan Dasein, pandangan sosiologi hukum, analisa, kesimpulan, itu jawaban daripada pertanyaan saya tadi. Ya Bu, saya di sini nggak buat judulnya sih, saya lebih keterangan tidak ke kasus saya lebih ke jadi kita bukan di S1, cara pertanyaannya tentang ketimpangan, jawabnya ketimpangan adalah ini, kita bukan begitu. Tapi kalau di S2 ini kita lebih ke prakteknya gitu, apa yang terjadi di lapangan, bagaimana kita menganalisanya, seperti itu. Nah, gitu. Jadi menurut saya nggak apa-apa. Nanti siapa namanya Sherlina Gultom majunya minggu depan, dirapiin, direvisi, nilainya lebih bagus. Nilainya tetap akan ada. Ya kan? Nah, sekarang yang berani maju, yang berani tampil, kalian satu kelas semuanya berani tampil, berani maju. Malam ini saya suka banget kalian aktif. Jadi nilai keaktifan kalian sudah saya nilai semua, itu tetap ada. Jadi nggak usah kecewa daripada kalian presentasi, saya juga nggak ngerti maksud dan tujuan kalian apa, judul kalian apa, latar belakang kalian gimana, terus fakta yang terjadi di ketetapan undang-undangnya seperti apa, di lapangan seperti apa, bagaimana kalian cara menganalisa, kesimpulan. Mendingan saya kasih waktu minggu depan kalian tampil lebih bagus dan ini direkam dan hasilnya kalau saya bisa berikan kalian nilai A+ atau A, nggak akan ada yang komplain sama saya karena kalian bagus. Boleh satu Bu, terakhir Bu. Kalian percuma direkam kalau nggak bagus. Saya mau murid saya terakhir satu Bu. Pak ngalah Pak. Siapa itu Pak? Siapa itu? Pak siapa? Ryan? Pak siapa? Kayaknya Pak Ronald deh. Silakan Udah Pak sampai Ronald. 3 kali kok melambaikan tangan. Silakan Pak Ronald, tampil Pak Ronald, tampil. Biar nggak penasaran. Silakan. Harus ada judulnya ya. Jangan seperti siapa? Tadi siapa namanya? Kesayangan Ibu tadi siapa? Sherlina. Iya. Nggak ada judulnya. Ya kan? Aktifnya udah bagus, sudah ada nilai keaktifan Sherlina di mata saya. Tapi nanti perbaiki. Silakan Pak Ronald, masukin coba. Belum muncul kayak Bu. Nanti Sherlina minggu depan harus yang bagus ya. Nanti saya rekam ya. Ya Bu. Untuk bukti nilai yang tinggi. Sudah masuk belum Bu? Belum. Yang lain udah bisa ngelihat. Belum Bang, belum masuk Pak Ronald. Minggu depan itu masih banyak kok yang pokoknya minggu depan harus bikin yang seperti saya contohin, terus harus cara pandang dan analisa kalian itu bikin sesimpel mungkin, sepadat mungkin dan pas gitu. Menurut materi yang saya berikan juga bisa kalian analisa dari sana gitu loh. Coba kalian baca ulang materi yang saya berikan. Terus dianalisa lagi. Siapa Pak? Ronald, silakan. Belum masuk?
Apakah sudah masuk slide-nya? Belum, Pak atau kirim ke grup aja Pak Ronald biar saya bantu buka, bantu Nah, share. internetnya lelet di sini. Kalau Iya, saya boleh maunya share di WA. Sherlina ini nanti tampil yang bagus ya maunya nanti. Analisanya ya Sherlina. Silakan Pak Ronald. Belum tampil ya. Pak Ronald kirim aja dulu ke WhatsApp biar kita menghemat waktu. Boleh tolong kirim materinya di WhatsApp. Biar bantu dibuka. Bang Kalau Roni saya malu. kirim ke Iya, ke WhatsApp ini, grup aja Bang, biar saya bantu buka. ini ya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baru 13 orang nih yang hadir. Yang 3-nya kemana? Nabila tadi ada tapi kayaknya keluar deh Bu atau gimana ya? Problem atau gimana? Problem di grup atau gimana? Bukan tahu Bu. Saya japri dulu ya Bu. Siapa tahu lupa atau gimana ya? Tapi temannya 3 lagi, kasihan nanti nggak masuk absensi. Mana ya Bang? Bang Ronald. Ya lelet Bu. Oh, oke. Iya, silakan dikirim ke grup juga boleh, biar kita Pak Ronald baca, kita bisa lihat. Internetnya lelet Bu, kalau saya presentasi tanpa ini bagaimana? Iya, nggak apa-apa, tapi dimasukin ke grup, biar kita bisa lihat. Iya. Makanya kita ada grup. Oke, Karena kalau baik, Bu. lelet begini, jadi kita bisa lihat sama-sama di grup gitu loh. Ya baik Bu, sebentar ya Bu ya. Masukin WhatsApp dulu soalnya. Gimana? Belum Ibu terima di grup? Iya Bu, internetnya lelet Bu. WhatsApp aja Bang Ronald itu ya, nggak bisa juga ya? Iya, tapi di apa kan dia? Coba ya saya terakhir ya, saya coba. Belum muncul ya? Belum. Belum Bang Ronald. Izin Bu, lelet Bu internetnya. Gimana kalau kita sambung Nah minggu ini Bu. Oke, sip. Sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara ini kan soal bukan judul. Iya Bu, ini kan baru halaman pertama Bu. Oh ya baik. Lanjut. Halaman slide berikutnya. Baik. Saya membahas terkait ini mempercontohkan dasar-dasarnya di pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Judul kasusnya tentang apa? Masalah pembakaran lahan, Bu. Pembakaran lahan, oke. Lingkungan tuh, Bu. Latar belakangnya, ceritakan dulu latar belakangnya, baru bisa masuk ke dasolinnya. Nah, cerita latar belakangnya pembakaran lahan itu seperti apa? Baik, di negara Indonesia ini masyarakat saat ini masih menggunakan cara untuk land clearing itu atau pembukaan lahan dengan cara melakukan pembakaran lahan.
Bahkan pengusaha-pengusaha besar, sawit dan semacamnya, karet dan semacamnya juga menggunakan cara untuk membuka lahan land clearing itu karena dianggap paling murah daripada bulldozer dan segala macamnya, itu menggunakan cara membakar lahan. Sudah banyak sekali contoh-contoh kasusnya di Pekanbaru dan segala macamnya ribuan hektar yang dibakar. Padahal kalau kita lihat secara aturan mulai dari Undang-Undang Lingkungan Hidup, contohnya pada pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, pada huruf H sudah diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Bahkan di aturan lain di Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan, itu sudah dipertegas lagi tentang cara pembukaan lahan tersebut dilarang untuk menggunakan cara dengan membakar tersebut, yang sudah disertai juga dengan sanksi pidana. Bahkan ada ketentuan minimum di sana, minimum strafma di sana. Pada kenyataannya sangat banyak terjadi pembukaan lahan dengan cara membakar ini. Nah, itu dasar-dasarnya Bu, itu salah satu saya tampilkan contoh berita pembakaran lahan yang terjadi. Sudah kita ketahui bersama. Jadi saya membahas penyebab atau salah satu penyebab ketimpangan ini tertib yang diinginkan adalah masyarakat tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Tapi pada kenyataannya, dasarnya masyarakat atau bahkan lebih didominasi oleh perusahaan besar melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, itu kan ada yang ketimpangan. Sehingga saya membahas di sini, menurut saya bisa dibedah salah satunya dengan teori Surjono Sukanto, masalah efektivitas atau penegakan hukum, mana ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Salah satunya itu dari aturan atau substansi itu sendiri. Substansi aturan itu sendiri. Yang mana sebagaimana kita ketahui aturannya sudah sangat banyak di Undang-Undang 41/99, 32 tahun 2009. Namun keharmonisan antara peraturan perundang-undangan sendiri tidak terdapat keharmonisan. Contohnya di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pada pasal 69 pada bagian penjelasan tersebut bisa teman-teman lihat bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut diperbolehkan karena dianggap sebagai kearifan lokal dengan ketentuan bahwa membuka lahan tersebut per kepala keluarga tidak boleh lebih dari 2 hektar karena dianggap sebagai kearifan lokal. Sementara ketentuan tersebut tidak terdapat sama sekali pengaturannya di Undang-Undang 41 tahun 99 Terus tentang bagaimana analisis kehutanan. sejarah? Ya, artinya kan dari peraturannya sendiri saling bertentangan satu sama lain. Itu salah satu contohnya dari peraturannya, Bu. Oke. Selanjutnya misalnya dari aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu kan yang melakukan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan itu kan adalah di Dinas Kehutanan ada polisi kehutanan. Nah, itu tidak seimbang juga karena satu polisi kehutanan itu membawahi puluhan ribu hektar di wilayah hukumnya sehingga sangat sulit untuk melakukan penegakan hukumnya. Selanjutnya masalah sarana prasarana. Sarana prasarana juga untuk mendeteksi titik api tersebut juga sangat sulit karena alatnya juga tidak ada, itu menggunakan satelit setahu saya. Terus juga budaya masyarakat. Nah, itu kan faktor budaya masyarakat juga mempengaruhi faktor penegakan hukum sebagaimana dikatakan Surjono Sukanto. Faktor budaya masyarakat juga masyarakat menganggap bahwa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan karena sudah terjadi dari dulu. Cara itu sudah dilakukan sejak dulu kala. Terus juga kesadaran hukum masyarakat juga masih sangat kecil atau sangat minim untuk masalah pembukaan lahan tersebut. Oke, kesimpulannya harapannya apa? Harapannya dipertegas lagi dan diperbaiki lagi berbagai macam hal yang sudah saya sebutkan tadi, Bu. Misalnya sinkronisasi peraturan perundang-undangannya, masalah penegak hukumnya, diperbaiki lagi sarana prasarana untuk melakukan penegakan hukumnya, dan juga budaya masyarakat juga harus lebih ditingkatkan dengan sosialisasi hukum dan semacamnya agar tidak melakukan pembukaan lahan atau land clearing dengan cara membakar tersebut. Oke. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Ronald. Untuk presentasinya udah bagus, bisa dipahami. Tapi nanti mohon diperbaiki seperti yang saya contohkan dan presentasi ulang lengkap sesuai yang ditulis di presentasinya. Jadi kalian banyak menyampaikannya itu bagus, tetapi penulisannya atau yang seperti kalian sampaikan penjelasannya itu tolong dibuat yang sekonkret dan sesimpel mungkin untuk dipresentasikan ya.
Jadi harus sama presentasinya itu dengan penjelasan kita. Gimana? Rekan-rekan, teman-teman bisa dipahami? Siap, Bu. Paham, Bu. Baik, session 1, 2 kita Bisa, udah Bu. selesai. Dengan waktu kita yang kurang mungkin, tapi kita masih ada pertemuan 2 kali lagi. Jadi tidak usah takut, mendingan jauh lebih bagus, nanti presentasi ulang semua. Nanti yang maju tadi 1, 2, 3 termasuk siapa? Terlina tetap ada nilai plusnya. Oke, tapi tetap harus presentasi ulang di minggu depan dengan PowerPoint yang sudah bagus, Ibu minta. Oke, sampai di sini. Jika ada salah-salah kata, Ibu minta maaf. Kita sudahin, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Malam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Ya, anak-anak, kita ketemu minggu depan di hari Kamis ya, jam yang sama. Jumat, Bu. bukan? Jumat, Bu. Enggak, Kamis. Ibu majuin schedule, nanti akan diberitahukan oleh admin. Soalnya Ibu Oke. Jumat mau ke Singapura, ada keperluan. Kita jumpa di Kamis Oke, ya. Bu. Titip, Bu. Titip, Bu. Oke, Bu. Baik. Thank Boleh ya, you. Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.